Selamat pagi. Kita jumpa lagi di sesi ketiga dari video training Pak Cicuan. Kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dari Pak Cicuan, kemudian gerakan-gerakan dasar yang bisa dipakai untuk melatih prinsip-prinsip dasar tersebut. Lalu kalau waktunya cukup, kita akan melakukan beberapa tendangan. Oke, untuk prinsip dasar ada beberapa. Yang pertama, Zhenjiao. Zhenjiao itu pasti kemarin kita sudah mengenal tentang Zhenjiao. Nah, stamping. Kemudian yang kedua ada Shijin. Shijin itu kalau kita terjemahkan di Google Translate keluarnya strength. Nah, Shijin, se itu 10, nya huruf. Jadi huruf 10 di Mandarin itu seperti angka plus. Nah, ini menunjukkan 4 arah gaya dari gaya yang di-generate tiap kali kita melakukan teknik Pak Cicuan. Ini harus termanifestasi, terwujud. Nah, termanifestasi dalam gerakan. Nah, gaya-gayanya itu ke depan, ke belakang, kemudian ke atas, ke bawah, atau samping. Nah, samping kiri kanan, lalu ke atas bawah. Nah, ini membentuk huruf plus. Nah, dan extending ya, jadi expand dan contract atau kompresnya harus kelihatan. Nah, expand dan kompres ini satu poin tersendiri di konsep dasar. Nah, kemudian Shijin, lalu Zhencuijin. Zhencuijin ini sinking, terjemahnya tenggelam, kekuatan tenggelam. Nah, ini artinya dalam melakukan setiap teknik Pak Cicuan kita harus sink, harus tenggelam, harus mengakar, routingnya mesti kuat, kencang. Nah, ini ada latihannya sendiri dan ini proses, tidak bisa dapat secara instan gitu tiba-tiba bisa Shijin. Enggak, ini latihan melalui proses ya. Ada unsur waktu di situ. Kemudian Shijin, lalu Chanshijin. Chanshijin ini energi, ya bisa dikatakan energi atau force yang membentuk spiral. Nah, spiral ini termanifestasi di seluruh badan gitu. Jadi dari kaki, kemudian core structure kita, struktur inti kita. Nah, lalu tangan, ini semua memanifestasikan atau mewujudkan chance, energi spiral, istilah saya ya. Yang lain mau punya istilah sendiri ya silakan, bebas. Kemudian ada tadi expand dan compress. Nah, lalu stretch ini terkait dengan expand dan compress juga, karena waktu kita expand ini stretch. Cengcuy misalnya, tinju lurus, tangan belakang tarik. Nah, ini ekspresi dari Shijin juga, ke depan dan ke
ke belakang, gaya ke depan, gaya belakang, ini stretch. Nah ini sink. Nah sinknya ke bawah ini ada gaya ke bawah, tapi badan kita harus tetap tegak. Nah ini ada ke atas juga, ada ke atasnya. Kepalanya harus apa? Kalau orang bilang masih enteng gitu. Harus enteng. Nah ini oke. Cenjau itu stamping. Saya ulang lagi, untuk stamping kita tidak memaksa gitu ya, maksudnya memforsir. Jadi enggak seperti dihantamkan ke lantai, enggak, misalnya. Nah itu salah. Nah kemudian variasi di beberapa aliran, ada yang tendang dulu lalu ada yang seperti ini, kemudian juga ada. Nah ada yang ngeleser ya, gerus lantai, jadi sliding di lantai, set, lalu set. Nah ini juga ada. Nah di pakci yang saya pelajari, dia slide-nya ujung jari, jadi ujung jari ini. Nah ini yang sliding di lantai, set. Nah, jadi enggak seluruhan kaki ngerus lantai dia, set. Nah, meskipun ini ada juga yang memakai teknik cenjau seperti itu. Jadi variasinya itu ada yang dari nempel, nah angkat dikit, kemudian angkat tumitnya, lalu yang hover, jadi agak ngangkat dari lantai tapi sedikit gitu, melayang gitu. Nah ada yang ngangkatnya makin tinggi. Nah jadi variasinya itu variasi ketinggian dari lantainya. Nah kita pakai yang tidak terlalu tinggi. Nah dalam melakukan cenjau, pertama yang perlu diperhatikan ada beberapa poin. Pertama, laju badan ke depan. Ini harus ada kelajuan ke depan. Nah kemudian setelah kelajuan ke depan, putaran pinggang. Jadi setelah melaju di titik tertentu, pinggang putar ini, kaki belakang, nah lutut buka, kakinya putar, set. Tapi putarnya jangan over. Nah jangan sampai seperti ini juga, putar, tahan di sini. Ketika kaki sudah lurus, tahan. Nah putaran ini akan membuat kaki depan kita muter juga, harus muter juga, jangan sampai belakang muter, depannya seperti ini salah. Jadi muter, dorong, set, belakang dorong, depan ngerem. Nah ngerem, lutut belakang buka ke sana, lutut depan buka keluar, jadi sama-sama buka keluar, set. Nah berat badan taruh. Nah jadi ada putaran pinggang, ini juga memutar, kaki muter, jadi pinggang, lutut, kaki putar. Nah, masing-masing putarnya lain-lain.
yang belakang putar putar keluar, ini yang depan putar ke dalam, pinggangnya putar, kemudian berat badan ditaruh. Nah, pas naruh berat badan inilah stampingnya dimainkan di situ. Nah, jadi stampingnya bukan gebrak, bukan murni full gebrak lantai, enggak, tapi ada unsur naruh berat badan di situ. Nah, ini memang sulit untuk di awal-awal ya, karena pasti ada nggak nyaman, yang nggak biasa nggak nyaman. Nah, dilatihnya seperti ini. Kita satu tangan di samping, kemudian satu tangan dikepalkan depan, nah, timpuk, lalu maju, putar, tarik lagi, maju, putar, maju, putar, maju, putar, maju, putar, maju, putar, maju, putar, mundur, maju, putar, atau maju, putar, maju, putar, maju, putar, maju, putar. Nah, jadi melatih Chengjiao itu pakai Chengcui. Nah, Chengcui bisa pakai telapak juga bisa. Saya yang telapak nih, ganti kaki, maju. Nah, pas maju bisa tetap seperti ini, bisa juga. Nah, kita squeeze masuk, putar, set, maju, putar, nah, maju, putar, maju, putar, maju, putar, balik, maju, putar, maju, putar, tembak. Nah, itu melatihnya pelan-pelan 100 kali, 200 kali, 300 kali tiap hari dilakukan, dicoba. Nah, memang awalnya sangat tidak nyaman sekali. Nah, gesek dulu nggak apa-apa, kemudian nanti lama-lama ya awalnya akan agak susah kalau melayang dikit dari lantai. Nah, itu pasti akan ada jatuh-jatuhnya dikit telapak kakinya. Nah, kalau belum bisa ya ngeleser dulu aja, gesek lantainya, serat 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 serat. Habis itu angkat dikit tumitnya, serat serat serat. Nah, habis itu setelah terasa enteng, angkat kakinya dikit dari lantai, set 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 set. Bunyi gesekannya nggak kedengeran pas maju, kedengerannya pas kakinya turun, serak gitu. Dar. Nah, pas dernya ini juga serak. Nah. Oke, ini kalau latihan pakai sepatu saya pernah beli sepatu Wakai yang KW, ya enak memang, tapi sol sepatunya pecah, terbelah dua.
Nah, ya, dan ketika napak, hantamnya itu full tapak kaki ya, jangan cuman apa, ngantemin tumit. Nah, hati-hati, bisa cedera. Nah, yang dihantam tuh full telapak kaki. Jadi pas ini telapak kakinya full ini yang nempel ke lantai itu atau tanah, itu permukaan telapak kaki seluruhan. Nah, jangan cuma tumit nanti ya ada pengaruh injury, cedera. Hati-hati. Nah, dan ini jenjau ketika ini mesti diperhatikan, harus ada putaran pinggang ini, kemudian lutut yang ditekuk. Nah, kadang dibarengi dengan nafas ya, nafasnya pas jenjau itu kita nafasnya seperti ini, nah, jadi pas tarik nafas, pas di sini tarik nafas, kemudian pas cengcuy di sini hembus nafas tapi ditahan di perut. Nah, perutnya terasa. Nah, ini ditambah putaran pinggang tadi dan teknik nafas seperti itu untuk salah satunya untuk meredam getaran tadi, ditahan di sini getarannya, nggak nyampe ke atas. Kalau nyampe ke atas ya biasanya langsung terasa pusing ya. Nah, kalau terasa pusing hati-hati, berarti ada kesalahan, langsung berhenti saja, istirahat dulu, jangan diteruskan. Review tekniknya lagi, oh ada yang salah di sini, kayaknya ininya kurang turun, atau pinggangnya kurang muter, atau terlalu maksa waktu ini, entah yang kena tumit, mungkin di review lagi. Nah, itu jenjau. Kemudian untuk nafas di pakci ya, ini ada untuk di awal ya pakai nafas biasa saja, tarik kemudian hembus. Nah, hembusnya itu ya bisa biasa, bisa kayak kalau di karate kiai. Nah, tapi kalau karate kan kiainya mulut buka, wah. Yang di sini semacam berdaham gitu ya, tapi nekennya itu ke tantien. Jadi kayak kita pakai suara perut tuh, pernapasan perut, ininya ke bawah, ke arah tantien. Nah, itu penampasannya pakci. Jadi kalau sudah agak lama ada reverse breathing, tapi itu nanti aja. Kemudian jenjau stretching. Oh sebentar, expand dan kompresnya pakci. Nah, di pakci juga ada expand kompres. Nah, untuk mewujudkan explode-nya, itu harus kompres dulu. Nah, ini kayak alam semesta. Lubang hitam tuh kalau kita baca ya ilmu astronomi, ilmu perbintangan lah, tentang jagat raya
benda-benda besar, bukan perbintangan. Bintangan ahli nujum. Ini ilmu tentang jagat raya, tentang benda-benda besar. Nah, terjadinya lubang hitam itu karena adanya penyusutan, compression dan kompres. Itu lubang hitam itu konon kecil sekali, mungkin sebesar, ada yang sebesar kelereng, tapi di situ sangat padat karena gravitasinya sangat besar. Nah, kompres, shrinking, susut. Nah, nanti habis penyusutan itu ada siklusnya. Begitu siklusnya habis, dia akan meledak, akan menjadi entah itu tata surya baru, galaksi baru, seperti itu. Itu siklus yang ada di alam semesta. Nah, kita pakai konsep itu sebelum melakukan ledakan energi, ya kita kumpulin dulu, tarik dulu. Nah biasanya pas kompres ini tarik nafas. Contoh expand dan kompres di Pakji ini misalnya waktu Changcui. Nah seperti ini. Nah pas kita gini, pas kita set, ini kompres. Kompres itu biasanya tengah dada ini ada titik congwan. Nah, congwannya ditarik ke dalam, tarik dikit. Tariknya nggak usah sampai bungkuk, tarik dikit. Nah, ketika ditarik, bahu akan round, akan bentuknya akan melingkar. Nah, nutup bahunya. Ini kompres. Ini bisa dilatih. Press, expand. Di congwan sini Anda pegang, tarik. Pas tarik, bahu dibiarkan secara rileks ya, secara alami, nutup, atau orang Jawa bilang mingkup. Expand, kompres, expand, kompres, expand, press, expand. Nah, dicoba ininya dulu, jangan tekniknya dulu. Nah, nah, expand, press, expand. Jadi congwannya dimainkan, titik congwan. Nah, untuk nafas sebenarnya ya variasi juga. Pas congwan ditarik, tarik nafas, congwan ini dibalikin, hembus. Tapi ada yang kebalik. Nah, kebalik ini apakah sesat? Tidak. Jadi ada cerita di Kungfu Xingyi tentang kompres dan expand ini. Kungfu Xingyi itu ya konsep umumnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang lain, dengan Pakji juga sama. Waktu sebelum nyerang kompres, waktu serang meledakkan energi ini expand. Expand. Pengcuan, kompres, expand. Kompres, expand. Kompres, expand. Nah, tapi ada yang menggunakan teknik kompres untuk nyerang. Ternyata jadi nggak selalu untuk nyerang tuh expand, enggak. Kompres pun untuk nyerang bisa. Nah, contohnya teknik ini kalau di Xingyi itu ayam jago mematok beras. Pantuk pengcuan. Nah,
ini relax pas normal, lalu tiba-tiba kompres, maju kompres, bahu round, jongwan tarik, tapi pukulan keluar. Ini kayak balon, kalau tiba-tiba bocor, balonnya ngompres, udaranya keluar ke satu titik yang bocor, bus. Nah, konsepnya seperti itu. Dan itu teknik punya konon, punya Kwok Yun Sen. Anda bisa cari di internet Kwok Yun Sen siapa. Kemudian Sejin. Nah, Sejin itu tadi ini extending ya, expanding ya. Ketika kita melakukan teknik apapun, nah ini mesti memperhatikan stretchnya. Ini stretch ke depan, jadi ada gaya ke depan, gaya ke belakang. Nah ini singgingnya ke bawah, ada yang ke atas. Nah seperti ini. Atau ini juga, ini harus diperhatikan. Di Xianglong kita pakai kungfu juga sama. Nah, set, samping sana, ini ke atas. Nah, ini ada ke sana, ini ke atas. Nah, ini sinking. Nah, dah. Kemudian ya, Sejin harus tercermin di setiap gerakan, entah itu gayanya depan belakang, atas bawah selalu pasti. Nah, kadang depan belakangnya ini yang kiri kanan. Nah itu untuk pelatihnya ya, kita ini pakai expand dan contract tadi, expand dan kompres ya. Nah, ini kompres, expand, expand. Nah sambil pelan-pelan diturunin. Nah, ketika kita melakukan Cheng Shui, nah tangan, perhatikan tangan yang di belakang itu kenapa bentuknya begini. Nah ini selain untuk melindungi badan kita ya, ini kenapa diputar. Nah ini untuk protect. Jadi kalau kita biasa gini, ininya masih agak lemes nih, karena relax ya ototnya. Begitu diputar, ini meskipun kita relax, ototnya mengencang sendiri. Jadi kalau kena ya lumayan, kita nggak nyadar, misalnya serangan tikuan kena sini ya, kalau kita jagain gini ya masih bisa nahan lah, karena ini kenceng meskipun kita nyantai. Nah kenapa di sini ini juga ya, misalnya ada serangan dari depan, serangan ke bawah ya. Nah ini musuh nyerang, kita masuk, kita malah masuk hantam serang. Nah tapi ketika masuk kita nggak bisa full body seperti ini, pasti tinju lawan akan kena kita, nahan gerakan kita. Nah supaya kita bisa nyelip masuknya, nyelipnya gimana?
ya dikait, tangan lawan dikait, geser dikit, geser. Nah pas geser badan kita supaya bisa menyelip masuk gimana ya, muter sat. Nah tinju lawan di sini kita jagain aja, tinju kita masuk mau ke leher, kepala, leher, perut. Nah bulu hati, diserang, diserang malah nyerang. Aneh, serang nangkes mundur. Refleks kita kalau sparring atau fight ya, termasuk saya juga ya, seringnya masih bias mundur. Ini memang perlu drill, perlu partner, dilatih terus sampai jadi refleks keluar sendiri, muscle memory atau myelin istilahnya di neuroscience. Myelin ini sampai tertempa, jadi hafal, istilah kita hafal di luar kepala. Nah, pas situasi eventnya muncul, kita langsung udah nggak pakai mikir lagi. Ini masuk, yes. Nah, Cheng Cui tadi ya, angkat tangan di sini itu penjelasannya. Kemudian tangan yang depan, nah ini pukulannya seperti ini ya, bukan begini. Nah ini siku nunjuk pointing ke bawah. Nah, dan ini jadi ada pertanyaan, ini ninju apa dorong? Nah, kalau ninju biasanya ya apa namanya, kayak snapping gitu ya, snapping atau dilempar kayak bola berduri, dar gitu. Nah ini kalau dorong, nah pertanyaannya apa, ninju atau dorong ya? Pakai aja dua-duanya, ngapain pusing? Menurut saya ya dorong ya ninju juga. Nah cuman dorongannya di sini itu pas mau dorong, nah pastikan tangan itu close to the body, jadi dekat di badan kita. Nah, mau nempel oke, nggak terlalu nempel juga, tapi yang jauh-jauh. Pas kontraksi, kompres ini jangan terlalu jauh, karena nanti pas gininya habis. Ini tinggal sentakannya dikit doang. Nah ini nempel. Nah tarik nafas, terus nafas, expandnya. Nah dorongannya itu ini ada unsur core body structure-nya itu yang mendukung ininya, pukulannya. Nah dari sini ini yang turun. Nah ininya ngerem Zhenjiao tadi, ini putar, ini terus bahu relax. Nah ini tarik sana, tarik belakang hendaknya. Telapak juga sama. Nah itu teknik Cheng Cui, dilakukan aja berulang-ulang, diulangi sampai kita terasa nyaman ya. Nah lalu Cheng Cui Jing ini sinking. Jadi setiap melakukan teknik Pak Ci, kita mesti seperti gunung yang atau batu ya, gunung terlalu besar,
batu aja lah, batu kali besar gitu ya, besar kerbau. Nah mesti terlihat seberat itu, badan itu kayak berat gitu ya, tapi batu ketika diam seperti batu gitu, berat, kelihatan berat sekali. Tapi ketika bergerak itu seperti batu apung. Batu apung itu kalau Anda masukkan ke air, kemudian Anda dorong ser, ya dengan lincah akan meluncurnya ya tanggung-tanggung, langsung ser. Nah jadi pas gerak enteng, badannya berat, pas gerak enteng. Nah ini bahaya kan? Kayak kereta api, keretanya besar, berat, tapi bisa melaju dengan kecepatan misalnya 100 atau kereta Shinkansen lah, 300 km per jam. Itu kalau nabrak orang udah momentum. Nah momentumnya ini yang berbahaya. Nah sejejing itu sinking. Nah, untuk dan ini latihannya memang melalui prosesnya. Cancuang ini juga melatih sejejing, udah pasti kalau ini. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk melatih. Nah ini yang akan saya share. Nah kita mulai dengan posisi seperti ini, kemudian kaki naik satu, nah kita bisa tangannya bisa seperti ini, lalu turun, nah kaki pupuk ini kan, turun, lalu nah full. Nah pas naik tumpuan di satu kaki ini, nah itu kerasa, satu kaki dorong naik. Nah, lalu angkat kaki kanan, kaki lawannya, turun, pupuk, nah, dorong, lalu naik. Angkat, turun. Nah, angkat. Angkat. Angkat ya. Nah terakhir ganti pupuk. Nah agak lebar memang, nggak apa-apa. Nah kalau misal terlalu lebar mau di tarik aja. Nah, oh nyaman segini ya, tarik aja kakinya. Nah ini rendah, ya jadi dua gerakan tadi, istilahnya gerakan stretching atau senam lah. Nah itu bisa dilatih untuk bisa dipakai untuk melatih sejejin, bukan sejejin, cencuejin. Nah jadi supaya badan kita bisa makin lama makin tenggelam, bisa memanifestasikan cencuejin itu secara alami. Oke, itu cencuejin.
Kemudian wah, lumayan berat ngos-ngosan. Nah, ya memang yang sinking ini bikin ngos-ngosan juga. Nah, makin lama makin dipanjangin durasinya, jadi repetisinya makin dibanyakin. Yang ini tadi main bola, nah itu dilamain. Nah, tapi pas awal sebentar aja, nggak usah gaya-gayaan. Wah, pertama kali nyoba 1 jam pingsan nanti. Nah, Cengcuy, kemudian Canse. Nah, Canse ini spiral, manifestasi dari gaya spiral. Spiral ini latihannya macam-macam, karena harus terwujud di seluruh badan. Kalau tangan ya, kalau ada tongkat, kita bisa pegang tongkat, putar-putar seperti ini. Nah, tangannya lurus ya, putar-putar. Nah, kalau nggak ada ya pura-pura aja megang tongkat virtual. Kita putar gini atau gini. Nah, karena prinsipnya ya spiral muter. Lalu kaki gimana? Nah, kaki berdiri seperti ini. Jadi kaki rapat, satunya taruh di sebelah jinjit. Nah, jinjit lalu diputar-putar. Nah, kakinya kita putar. Set. Nah, coba kakinya dulu yang muter. Badan fix. Nah, ini teknik isolasi. Ini yang saya akan share juga di sini. Kita bisa melatih sesuatu dengan mengisolasi badan yang lain, bagian badan yang lain. Kaki aja yang gerak. Nah, lalu setelah itu, setelah kaki oke, udah cukup lincah. Nah, badan ngikut. Badan ikut, atau coba putarannya itu di drive oleh wah ini tulang panggul. Nah, jangan lupa ganti kaki. Ya. Nah, itu untuk kaki. Kemudian untuk ini juga saya itu pakai keseluruhan. Nah, ini untuk ini tungkai, putar-putar. Nah, kok kayak di gym, kayak pas ikut atau kayak pas ikut Muay Thai misalnya. Ya, ini memang saya ambil dari pemanasan di gym. Ya, nggak apa-apa, yang bagus-bagus kita ambil, kita buat untuk latihan, untuk exercise. Nah, ini, jangan lupa ininya juga angle per. Nah, ini juga untuk meminimalisir risiko cedera ketika kita melakukan putaran-putaran spiral cenjiao. Cenjiao itu kan ada putarannya, telapak kaki muter secara mendadak dan ngerem tiba-tiba. Nah, oke. Terus, badan untuk melatih Canse Jing. Ini kita memutar
core structure kita, struktur utama kita. Nah, ini juga pakai teknik isolasi tadi. Pertama, semua dikunci. Jadi akar gerakannya dari kuah ini kaki lurus saja. Nah, dari kuah, dari tulang panggul. Nah, kalau kita putar pakai tulang panggul ini, itu kadang pas muter, kalau stretch kita pelan-pelan dan maksimal terasa, itu akan terasa otot yang di dalam tulang panggul itu ada otot. Nah, ototnya itu terasa ketarik, teng, teng, teng. Nah, tangan boleh seperti ini. Nah, kalau putarannya dari tulang panggul dan semua bagian atas tubuh memutar, biasanya putarannya besar. Nah, kita bisa sampai belakang, nah, seperti ini. Nah, tapi hati-hati, jangan memaksakan putaran ini ya sampai 180 derajat. Hati-hati, tulang punggung, ruas tulang punggung bisa cedera, kertak. Nah, itu jangan sampai. Nah, jadi relax aja semampunya. Nah, misalnya pas sampai di sini sudah ada tahanan, ya sudah sampai di situ aja, nggak usah dipaksain, patah nanti. Nggak lucu ya kalau lagi pemanasan kita matain tulang kita sendiri kan. Nah, ini dari kuah. Kemudian sekarang kuahnya di lock, kunci, nggak boleh gerak. Gerakan dari pinggang ke atas, pinggang. Nah, ini pinggangnya yang tarik, ini stretch. Otot pinggang ini akan stretch. Pas muter ke sana ini stretch, muter ke sana ini stretch. Nah, tentu saja jangkauan maksimum putaran akan berkurang. Yang tadinya bisa sampai ke belakang mungkin cuma sampai di sini. Nah, setelah itu kuahnya kunci, pinggangnya kunci, pinggang ke bawah tidak bergerak. Yang gerak congguan ke atas. Congguan sebagai pusat rotasi. Nah, ini akan lebih terbatas lagi. Jadi bagian ini upper body yang muter. Nah, udah. Kemudian congguan ini bisa kita latih dengan gerakan yang bukan cuma muter, tapi juga ini juga pinggang bisa juga, atau kuah. Ini gerakan kedua ini. Nah, awalnya tangan dulu, tangan aja, yang lain diem. Nah, setelah itu pakai ini. Nah, pakai gerakan kuah. Nah, kuahnya. Nah, jadi seolah-olah kuahnya yang lempar tangannya. Ada koordinasi antara putaran tangan dengan kuah, putaran tangan dengan pinggang, juga putaran tangan dengan congguan. Ini gerakan ini ada di Sing I Nei Kung. Kalau Anda cari-cari di internet ada. Nah, ini.
Nah, Chongwan bisa dilatih. Nah, tadi ya. Jadi kan cuman gini-gini. Nah, sekarang nah ini nah, terus kemudian untuk memperkuat pinggang itu bisa pakai latihan yang ini. Nah, ini ada di bagian video pertama, bagian stretching. Nah, itu chance jin. Melatihnya seperti itu. Nah, spiralnya, oh ya, ada satu gerakan lagi untuk latih chance. Karena chance ini selain ya spiral, nah ini akan kerasa ini waktu ini, terutama gerakan ini, kemudian ini balik, ini, nah ini set, energi potensialnya maksimal pas berhenti. Nah, kita belajar fisika ya, EP-nya 0, EP-nya maksimum pas berhenti, potensial. Artinya apa? Dia memiliki potensi untuk melakukan gerak, gitu. Energi kinetiknya 0 pas benda diam. Nah, begitu dia transisi, dia bergerak. Nah, pas gerak ini energi kinetiknya maksimal, energi potensialnya jadi 0. Nah, chance-nya di mana? Ini ini stretch pinggangnya. Lalu ini kayak karet ya, ditarik ada maksimum, pas dilepas jebret. Nah, itu ini ditarik maksimum, pas dilepas jebret. Nah, dari sini set. Nah, ini terasa set di sini. Nah, ini set. Ya. Nah, ini kalau Anda cari videonya Master Wang Sichuan dari Pacichuan aliran Shu ya, itu kelihatan sekali bodinya, baliknya ini kencang sekali. Nah, itu kalau nangkep orang terus lempar itu ngeri. Nah, itu chance jing. Nah, kemudian oke, kita untuk prinsip utama Paci ada 4 itu dulu. Nah, itu dilatih. Nanti di video berikutnya kita akan tambahin mungkin yang kelewat gitu ya. Nah, oke. Lalu 4 gerakan nih, 4 gerakan yang bisa dilatih di awal untuk pemula, untuk melatih mewujudkan, melatih terwujudnya manifestasi dari 4 prinsip utama tadi. Pertama Cheng Cui. Nah, Cheng Cui ini, nah, set, nih, tarik, kemudian maju. Nah, oke, kita ulang. Kalau step by stepnya bisa pakai nih, maju, kompres, maju, expand, tarik, kompres, maju, expand, tarik, kompres, maju, expand. Nah, baliknya gimana? Baliknya ya bisa langsung, bisa juga
Nah ini tutup, set, diinjung, stop. Nah itu cengcuy. Kemudian nah bisa juga dilatihnya maju mundur gitu ya. Kalau tempatnya terbatas di kos-kosan misalnya, kamarnya sempit ya gini aja, set, tarik lagi, 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 tarik lagi, set, tarik lagi, set, tarik lagi. Nah pastikan pas tarikan itu ini main, kuahnya main, pinggul dan pinggang main. Cengcuy. Kemudian ya kalau tapak sama konsepnya dengan cengcuy, cuman telapaknya dibuka. Kemudian xianglong. Nah xianglong ini untuk melatih ini istilahnya kalau di boxing cross punch. Nah ini buka, set, set. Nah ini tangan yang apa namanya, yang di luar kunci berhenti di sini. Nah badan tenggelam, set. Ini naik. Nah naiknya tangan ini itu selaras dengan ini ya kaki, set. Nah dorongan kaki kuah panggul terdepan. Nah ini naik, set, ini naik. Nah jadi gayanya itu nyambung sampai ke atas. Terus nah nanti akan terasa di otot punggung bagian sini nih. Nah terasa ada yang ototnya yang gerak. Deng. Ya, oke. Itu xianglong. Nah zhenjiao itu juga tercermin di semua teknik Pak Ci ya. Nah ini waktu xianglong, set, ini zhenjiao yang depan. Nah ini zhenjiao, stamping, gerus, ngerem. Nah ini zhenjiao di sini. Nah ini oke. Kemudian oh ya waktu xianglong ya. Nah ini kaki di sentakannya itu waktu expand kaki lurus, lalu relax lagi. Nah dari sini. Kakinya ikut extend ya, gitu. Ikut explosive, yes, straight. Nah, kemudian itu gerakan kedua. Gerakan ketiga, nah
set, set, tetap, kemudian set. Nah, nah. Oke, jadi dari nyamping dulu, ini ke depan, ini ngambilnya muter, sat, sat, kaki muter, sat, sat. Nah ini peluk, sat. Ini wrappingnya, membungkus. Nah. Lalu, nah dari sini bisa dibuka lagi, ini buka lagi atau tetap gini. Nah kemudian belakang, set, ini bisa juga kan, putar lagi, set. Nah tarik, ini, set. Nah. Nah, atau langsung dari sini langsung set, set. Nah, langsung set. Nah ini juga cencil, bungkus, itu upau. Nah kemudian ada saya lupa namanya ini, tekniknya, nama Mandarinnya. Nah itu putar. Nah, ini. Nah, jadi dari sini lurus, putar, set, tap, putar, nah, dang, nah pas ini cencil, ini, ini bisa, gini juga bisa, gini aja juga oke. Nah lalu putar, satu putaran ya, putaran ke sampingnya. Nah kaki ini tap, tang, nah putar, tang, putar, tap, nah oke. Nah latihan 4 itu aja dulu ya di awal, terus ulang 100 200 ya. Oke, mungkin oh ya, tendangan. Nah ini tendangan itu ada berapa ya? Tendangan pertama ya, tendangan lurus ke atas, nyayun dari bawah ke atas. Nah ini biasanya orang wushu pakai tangan seperti ini. Nah, saya suka tangannya begini. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, dari luar masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ya waktu tendangan tadi angkat,
tarik ke bawahnya juga jangan lemes. Nah, nah ini ya, jadi ke atasnya power, tarik ke bawahnya juga harus ada power. Nah, lalu dari luar masuk dalam. Nah, lalu dari dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar, dalam keluar. Oke. Kemudian tendangan nih. Nah, pas kalau tadi ya apa namanya, kaki agak lurus nggak apa-apa. Nah, sekarang yang ini agak teguh aja. Sat, 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 sat. Nah, waktu yang ini, waktu nendang, jadi, nah, telapak kakinya buka, pakai tumit hantam. Wah. Nah, karena ada variasi kedua, nendangnya pakai ujung kaki. Nah, set, 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 set. Jadi angkat dulu, dorong, set, pakai ujung kaki, set, set. Nah, kemudian tendangan tendangan snap. Nah, snap ini mirip di wushu ya, memang saya ngambil dari teknik wushu. Snap, nah, ditahan, tahan sebentar, tahan sebentar, tahan sebentar, tahan sebentar, snap, tahan sebentar, turun, 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 nah, lalu ini tendangan-tendangan yang saya latih, tendangan ke atas, maksudnya bukan ke atas ya, ke depan dulu. Nah, ini pakai bagian kaki sini yang di bawah jari-jari kaki. Nah, nih. Lalu tendangan tumit ke atas, ini kayak tendangan Jepang. Nah, ini terus tendangan ke bawah, stop, 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 stop. Tuh, ini, stop, 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 stop. Perhatikan permainan ini, tulang panggul atau kuah. Nah, untuk semua tendangan ya. Gitu. Kemudian, nah, di pakci itu ada ini.
Nah, itu tendangan apa ya, sepakan kecil, tapi pakai ini kaki. Itu bisa dilatih tanpa sasaran maupun dengan sasaran, dengan tembok misalnya. Nah, kemudian tendangannya, lutut ya, angkat kaki biasa, dengan lutut biasa. Nah, ya. Nah, tendangan bawah variasinya ya ini 1, 2, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ya. Nah, untuk melatih pinggang ada satu teknik langkah ya yang kita bisa untuk latihan itu seperti ini, kayak di sepak bola mungkin ya. Sepak bola saya lihat banyak pakai latihan ini untuk pemanasan. Oke. Nah, teknik kaki oh ya, ada satu tambahan untuk teknik latihan kaki. Nah, ditahan di sini. Nah, sekuatnya dulu saja. Ya. Oke, latihan hari ini untuk seri video ketiga ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.